laki-laki sejati ini menceritakan tentang sebuah anak perempuan yang bertanya kepada ibunya, seperti apa sih laki-laki sejati? Namun, anak ini suka menyendiri di kamar atau mengurung diri. Dia juga suka membaca. Bisa jadi dia telah membaca salah satu buku yang dibacanya, namun dia tidak mengerti arti dari sebuah buku tersebut sehingga dia bertanya kepada ibunya. Jawaban dari ibunya bahwa laki-laki sejati sudah tidak ada di dunia ini, membuat dia sangat kecewa dan frustasi. Namun ibunya menyuruh dia untuk keluar rumah dan berkenalan dengan orang-orang baru supaya dia menemukan laki-laki sejati. Putu Wijaya bernama asli I Gusti Ngurah Putu Wijaya. Bisa dilihat dari namanya, beliau ini adalah salah satu sastrawan terkenal di Indonesia yang lahir di Kabupaten Tabanan, Bali pada tanggal 11 April 1944. Putu Wijaya ini merupakan seorang penulis drama, cerpen, esai, novel, skenario film dan sinetron, tokoh teater, dan pelukis. Selanjutnya yaitu latar belakang Putu Wijaya sehingga ia menjadi sastrawan. Putu Wijaya menunjukkan kegemarannya pada sastra dimulai ketika masa remajanya. Saat masih duduk di sekolah menengah pertama di Bali, ia mulai menulis cerita pendek dan beberapa di antaranya dimuat di harian Suluh Indonesia, Bali. Ketika duduk di sekolah menengah atas pun, ia memperluas wawasannya dengan melibatkan diri dalam kegiatan sandiwara. Setelah selesai sekolah menengah atas, ia melanjutkan kuliahnya di Yogyakarta, yaitu Kota Seni dan Budaya dengan mengambil Fakultas Hukum dan meraih gelarnya pada tahun 1969. Ia mengikuti dan mempelajari seni-seni, seperti seni rupa dan juga seni drama. Setelah menyelesaikan studi di Yogyakarta, kemudian Putu Wijaya pindah ke daerah Jakarta dan bergabung dengan teater kecil maupun populer hingga akhirnya mendirikan teater mandiri tahun 1974. Yang kemudian ia mempunyai pengalaman bermain drama di luar negeri, antara lain dalam Festival Teater Sedunia di Nancy, Prancis tahun 1974 dan dalam Festival Horizonte 3 di Berlin Barat, Jerman pada tahun 1985. Ia juga membawa teater mandiri berkeliling di Amerika dalam pementasan drama Yale dan berpentas di Jepang pada tahun 2001. Di samping itu, Putu juga menjadi sutradara film dan sinetron serta menulis skenario sinetron. Film yang disutradarainya ialah film Cas Cis Cus, Jig-Jag, dan Plong. Sinetron yang disutradarainya ialah Dukun Palsu, PAS, None, Warteg, dan Jari-Jari. Selama bermukim di Yogyakarta, kegiatan sastranya itu lebih berfokus pada teater. Dengan begitu banyaknya pengalaman-pengalaman Putu Wijaya, akhirnya Putu Wijaya ini dikenal sebagai sastrawan di Indonesia. Saya akan menjelaskan unsur intrinsik terlebih dahulu. Yang pertama, ada tema. Tema dari cerpen tersebut adalah arti dari seorang laki-laki sejati. Yang kedua, ada alur. Alur dari cerpen tersebut yaitu maju, karena dari orientasi, komplikasi, dan koda dimulai secara berurutan. Cerita tersebut dimulai dengan seorang anak perempuan yang bertanya kepada ibunya tentang bagaimana seorang laki-laki sejati. Kemudian, tokoh ibu menjelaskan dan memberikan gambaran tentang karakteristik laki-laki sejati. Namun, anak tersebut menolak dan tidak sabaran karena menurutnya penjelasan tersebut tidak dapat dipercaya. Kemudian, tokoh ibu menjelaskan kembali dengan konsep yang berbeda. Dan akhirnya, anak perempuan tersebut memahami karakteristik dari seorang laki-laki sejati. Yang ketiga, ada tokoh. Tokoh dalam cerpen laki-laki sejati ada dua, yaitu tokoh ibu dan anak perempuannya. Yang keempat, ada penokohan atau watak. Watak tokoh ibu yaitu bijaksana dan cerdas. Watak tokoh ibu di dalam cerpen ini menjelaskan dan mendeskripsikan
bagaimana seorang laki-laki sejati yang sebenarnya, dan menekankan bahwa jati diri laki-laki yang sebenarnya bukan hanya sekedar fisik atau kelebihan tertentu. Yang kedua, ada watak tokoh anak perempuan, yaitu mudah putus asa dan tidak sabaran. Terdapat dalam kutipan, "Jadi tak ada harapan lagi," gumamnya dengan suara tercekik putus asa. "Tak ada harapan lagi. Kalau begitu, aku patah hati. Patah hati. Ya, aku putus asa." Dan juga terdapat dalam kutipan, "Katakan cepat ibu, di mana aku bisa menjumpai laki-laki itu." Dalam kutipan tersebut menunjukkan bahwa watak tokoh anak perempuan adalah mudah putus asa dan tidak sabaran. Yang selanjutnya ada latar. Yang pertama ada latar waktu, yaitu sore hari. Terdapat dalam kutipan, matahari sore terhalang oleh awan tipis yang berasal dari polusi udara, tetapi itu justru menolong matahari tropis yang garang itu untuk menjadi bola api yang indah. Yang kedua, ada latar tempat di dalam kamar. Terdapat dalam kutipan, "Kamu terlalu muda, terlalu banyak membaca buku, dan duduk di belakang meja. Tutup buku itu sekarang dan berdiri dari kursi yang sudah memenjarakan kamu itu. Keluar, hirup udara segar, pandang langit biru dan daun-daun hijau. Ada bunga bakung putih sedang mekar beramai-ramai di pagar. Dunia tidak seburuk seperti yang kamu bayangkan di dalam kamarmu." Yang selanjutnya, ada sudut pandang. Sudut pandang dalam cerpen Laki-laki Sejati karya Putu Wijaya adalah sudut pandang kedua, yaitu ibu. Yang selanjutnya, ada gaya bahasa. Yang pertama, ada majas metafora. Terdapat dalam kutipan, "Ia mengalami orgasme batin." Yang kedua, ada majas personifikasi. Terdapat dalam kutipan, "Terpesona karena waktu tak mau menunggu." Dan terdapat dalam kutipan, "Tidak tembus oleh peluru, tidak goyah oleh gempa, tidak tembus oleh garukan tsunami." Nah, selanjutnya ada amanat. Seorang laki-laki sejati tidak akan pernah ada selagi perempuan tersebut tidak ada niatan untuk merubah laki-laki itu menjadi laki-laki sejati. Dan jangan pernah menunggu pasangan hidup yang sempurna, karena sampai kapanpun tidak akan pernah mendapatkannya. Tetapi ketika sepasang kekasih saling tulus mencintai, maka segalanya akan berubah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan unsur ekstrinsik. Yang pertama ada nilai yang terkandung. Nilai yang terkandung dalam cerpen Laki-laki Sejati karya Putu Wijaya adalah nilai moral. Nilai moral yang terkandung adalah bahwa laki-laki sejati bukanlah hanya tentang kekuatan fisik, keberhasilan, atau kekayaan semata. Sebaliknya, laki-laki sejati adalah mereka yang ketulusan dan kemampuan untuk bertanggung jawab serta menghormati perempuan. Yang kedua ada latar belakang masyarakat. Cerpen Laki-laki Sejati karya Putu Wijaya memiliki pengaruh terhadap masyarakat, karena cerita di dalam cerpen tersebut dapat menjadi pandangan bagi orang tua agar membantu anak perempuannya untuk bisa memilih mana laki-laki yang benar-benar sejati. Perasaan saya setelah membaca cerpen Laki-laki Sejati karya Putu Wijaya ini, saya merasa termotivasi, terinspirasi, kemudian memiliki wawasan yang lebih luas lagi tentang bagaimana sih kita sebagai perempuan mencari laki-laki sejati itu. Dalam cerpen ini menjelaskan atau memberikan pesan bahwa lelaki sejati itu tidak hanya dilihat dari fisik, tidak dilihat dari pendidikannya, apapun itu. Yang terpenting, kita sebagai wanita harus melihat lelaki itu seberapa besar dia mencintai kita, dan kita juga seberapa besar mencintai si lelaki tersebut. Dengan hal tersebut, maka akan terciptanya lelaki sejati yang akan terus mencintai kita apa adanya. Kemudian dari cerpen tersebut saya merasa terinspirasi untuk bisa menulis dan menciptakan cerpen seperti karya Putu Wijaya ini.
yang bisa membuat orang-orang termotivasi dan membuat orang-orang itu menemukan jawaban dari apa yang mereka pertanyakan di karya kita, seperti itu. Oke, selanjutnya ada kelebihan cerpen Laki-Laki Sejati karya Putu Wijaya. Kelebihannya itu antara lain ada pertama, karakter yang kuat, di mana Putu Wijaya sebagai penulis seringkali menciptakan karakter yang kuat dan kompleks, memberikan kedalaman pada cerita dan membuat pembaca terhubung secara emosional. Contohnya di dalam cerpen Laki-Laki Sejati ini adalah tokoh ibu yang memiliki sifat sangat tangguh sehingga pembaca dapat merasakan perasaan emosional ketika membaca cerpen ini. Kedua, ada penggunaan bahasa yang kreatif. Penulis ini dikenal karena kemampuannya menggunakan bahasa yang kreatif dan mengalir, membuat cerita-ceritanya menarik dan memikat pembaca. Jika kalian membaca cerpen Laki-Laki Sejati ini, banyak sekali kata-kata yang kreatif, dan jika kalian tidak fokus membacanya, kalian akan kelewatan poin-poin penting yang disampaikan dalam cerpen ini. Ketiga, ada penekanan pada isu sosial. Dalam karya-karya Putu Wijaya, seringkali terdapat penekanan pada isu-isu sosial dan budaya yang relevan, sehingga memberikan sudut pandang yang berbeda kepada pembaca. Keempat itu ada penceritaan yang berbeda. Gaya penceritaan Putu Wijaya seringkali unik dan inovatif, dan dengan plot twist yang tak terduga juga, mempertahankan ketertarikan pembaca dari awal sampai akhir cerita. Nah, adapun kekurangan dari cerpen ini itu adalah pertama, terlalu abstrak. Beberapa kritikus itu menyebutkan bahwa karya-karya Putu Wijaya terkadang terlalu abstrak dan sulit dipahami oleh pembaca yang tidak terbiasa dengan gaya penceritaannya. Sama seperti kelebihan poin kedua tadi, kelebihan itu sendiri dapat menjadi pisau bermata dua, di mana tentunya tidak semua orang bisa fokus untuk membaca diksi kalimat yang diberikan Putu Wijaya dalam cerpen Laki-Laki Sejati ini. Kekurangan kedua itu ada keterbatasan dalam pengembangan karakter. Meskipun karakter-karakter dalam cerita seringkali kompleks, ada juga kritik yang menyatakan bahwa beberapa karakter mungkin terlalu stereotip atau kurang berkembang dengan baik. Contohnya karakter si anak dalam cerpen ini seakan sangat nanggung perihal karakter developmentnya, di mana karakter si ibu terlalu dibikin menonjol dari awal hingga akhir, tetapi karakter anak ini tidak terlalu ditonjolkan dalam cerpen Laki-Laki Sejati ini. Kekurangan ketiga itu ada kesulitan dalam penafsiran. Beberapa pembaca mungkin saja mengalami kesulitan dalam menafsirkan pesan atau makna yang terkandung dalam cerita-cerita Putu Wijaya karena kompleksitasnya. Ini sebenarnya sama saja seperti kekurangan pada poin pertama. Nah, keempat itu ada keterbatasan dalam tema. Beberapa kritikus juga menyebutkan bahwa tema yang diangkat dalam karya Putu Wijaya terkadang terlalu terfokus pada aspek-aspek tertentu dari kehidupan dan mungkin tidak merangkul keragaman tema yang lebih luas. Mungkin ini saja kekurangan dan kelebihan dari cerpen Laki-Laki Sejati karya Putu Wijaya.